tuh senang kalau ngelayanin orang tuh, ngasirin gitu kan. 7.500 mau tambah apa lagi? Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Halo, annyeonghaseyo. Iya. Oke, kali ini untuk para subscriber, para YouTuber dan semua para netizen, kali ini saya akan sedikit berbagi cerita, ngobrol bareng sama Kak Aji Bentar. Kak Aji Bentar, oke. Ya, dan by the way saya mau ucapin thank you buat Riko yang udah ngundang gue di sini. Alhamdulillah. Hai. Buat kalian jangan lupa subscribe dan komen, like positif. Oke, Pak. Oke. Oke, Mas Bentar, saya panggil Mas Bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Mas Bentar kesini naik apa? Aku tadi naik motor. Naik motor ya. Langsung ngobrol bareng ya sama Mas Iya. Bentar ya. Nah, ini spesial banget ya. Ini Iya. bahas tentang pengalaman ya, Iya, dan kegiatan penghidupan. seharian lah. Iya, hobi Oke. gitulah. Oke, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan love you. Thank you. Oke, Mas Bentar, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Iya. Silakan. Oke, teman-teman, buat kalian mungkin yang nonton video ini siapa sih ini orang gitu kan? Nah. Tahu-tahu baju kuning diundang di sini karena jadi aku ini Aji Bentar. Jadi aku adalah ini ya bekerja sih di dan hobi sehari-hari ya traveling gitu ya, bikin konten dan lain-lain gitulah. Hobinya traveling ya? Iya, Oh, traveling hobinya karena makanya Sultan muda ini, ya. teman-teman. Ini usia udah kepala 35 tapi masih ya tampak 20 tahun. Beliau ini adalah seorang multi talent, Iya. Wonder Woman. Wonder Woman, Pak. Wonder Man, Pak. Wonder Woman mah ini. Multi film. talent dan sangat tangguh lah ya. Aduh. Jadi mental baja, otot kuat, tulang besi. Oh iya, boleh. Kayak gitu ya. Tulangnya tapi rapuh ini. Rapuh hati ya. Oh, iya benar. Ya udah, langsung saja Mas Bentar. Iya. Biar mungkin para subscribernya aku lagi penasaran nih. Apa sih yang mau diungkap? Apa sih yang mau diceritakan buat teman-teman di sini? Iya, mungkin kalau yang saya itu ingin berbagi hal yang positif Hal ya positif. kepada teman-teman subscribernya Riko Iya, gitu benar. kan ya. Jadi memang pengalaman hidup yang bisa kalian petik ya dari pengalaman hidup dari saya. Mungkin saya itu dari kecil, dari lahir memang dari golongan ekonomi yang ini ya, ke bawah gitu Sama kan. aku juga loh. Iya, Serius. Jadi dulu aja pengen beli mainan tuh harus nabung gitu kan, bener. nyelengin Bener. koin sampai teman-teman tuh sekolah gitu kan pada bagus-bagus mainannya apa aku tuh ngempet gitu kan, gitu kan. Jadi apalagi aku dulu dari TK juga apa ya nggak suka olahraga kan, aku lemes banget dulu orangnya. Jadi kayak apa ya nggak yang lain suka olahraga aku itu lemes gitu kan. Jadi saya selalu tersisih gitu. Istilahnya dulu tuh kalau sempat kecil itu dibully gitu kan. Dibully. Itu dulu kan kurus aku ya, jadi kurus hitam gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman TK tuh, jadi aku pernah mengalami bully gitu ya. Jadi kalau lihat sekarang konten-konten ada bully anak kecil tuh aku gerem banget gitu, pengen tak jambak gitu. Gregetan ya? Iya. Jadi aku tuh kalau dulu tuh bully yang paling sampai sekarang itu kadang itu terbawa di mimpi buruk ya. Jadi kalau Sampai sekarang masih diingat? Iya, kadang Dan ada. orangnya Jadi juga masih ingat ini? nggak tahu, Nggak jadi tahu ya? karena kecil dulu kan. Jadi dulu itu pas tuh pulang TK gitu kan, aku tuh sering dibully sama teman-teman, entah itu dilempar batu, entah dilari keceng-keceng gitu. Serius? Oh iya, jadi Ampun. ada tuh pernah dikunci di kamar mandi. Jadi lain sekolah itu mereka pulang gitu kan, jadi aku dikunci di kamar mandi gitu. Jadi sampai ibuku tuh nyari, ibuku dulu kan kerja di pasar, jadi kan nyari ke TK, mana nih anakku gitu. Kok belum pulang, ternyata aku dikunci di kamar mandi. Jadi waktu itu gelap, jadi dikunci, terus ada gurunya gitu. Sempat nangis juga. Dia nangis, jadi makanya sekarang kalau lihat terkunci di toilet itu kayak agak trauma gitu. Ya gitu sih, jadi pengalaman kayak gitu sih. Terus kalau SD ya sama sih, dulu kan aku SD satu kelas sama kakakku, jadi ya sama sih dibully sama kakak. Berapa keluarga sih? Satu keluarga 2 orang. Dua Aku orang. sama mbak kan gitu. Sama mbak. Jadi kalau dulu aku tuh paling lemah gitu. Terus kayak ibuku itu dulu ini menanamkan apa ya? Ya udahlah kalau kamu dibully, aku kan selalu ngadu ke orang tua gitu kan. Jadi nggak tahu ya. Jadi mungkin entah salah asuhan atau gimana. Jadi orang tua udah jangan ditanggepin, ntar mereka berhenti sendiri. Ya, Jadi bener aku sih. gak balas. Jadi aku selalu nerima aja. Aku padang ditendang gitu kan. Iya beneran. Jadi aku ya Allah kok gini-gini banget. Jadi aku selalu teriak ke orang tua aku tuh seperti itu. Mungkin nggak tahu ya. Jadi efeknya seperti ini. Jadi mungkin kalau
kalian tuh punya anak kecil atau yang sedang punya balita atau anak SD TK gitu kan. Jadi misalkan ada bully teman-temannya, kalau bisa ya dari kecil tuh harus diajarin ini deh, bela diri gitu Bela kan. diri, ya. Bukan kita harus sombong atau pengen berantem gitu kan. Jadi fungsinya bela diri tuh harus membela diri kita sendiri gitu loh, kayak gitu. Aku dulu basically nggak ada basic bela diri, ya udah. Dulu sampai ada kerikil tak kantongin, tak lempar ke mereka gitu. Jadi senjata ya? Iya, jadi kayak aku pulang-pulang tuh ibuku, ini ngapain anak gue kok kantongnya banyak kerikil, kreweng. Jadi ya buat lempar mereka kayak gitu. jadi kalau kalian tuh punya anak kecil ya, kalau ada semacam bentuk kekerasan atau bully tuh tolong speak up seperti itu. Bener. Jadi kalau bisa bilang ke kepala sekolah atau guru seperti itu. Kalau aku dulu terimanya ini orang tua tuh dari mau udah biar mereka nggak ngerasain gitu. Aku nangis kadang itu, ya udahlah gitu. Sampai sekarang aku dibully tuh sampai SMP. Jadi SMP kelas 3. Sampai SMP dia. Sampai SMP kelas 3. Jadi kayak ya teman-teman kan, aku kan nggak suka sepak bola kan, jadi teman-teman olahraga ya udah aku di pinggir jualan es gitu lah. Kayak gitu aku bawa ini es, jadi aku kayak gitu sih. Tapi lama-lama udah kebal ya, sering Udah dibully kebal. mulai dari TK Jadi sampai SMP ya? Iya, pas aku SMA itu kan ketemu sama komunitas teater kan yang masuk, yang ngajarin aku mental, maksudnya supaya kalau kamu punya kelemahan itu kan ya udah, biar ya udah kalau mereka nggak teman sama kamu nggak apa-apa, kamu cari circle-nya kamu yang sesuai dengan kamu kayak gitu. Jadi apa ya? Jangan sampai kelemahan kamu ini jadi keterbatasan. Kalau bisa kelemahanmu ini jadikan kelebihan. Betul. Jadi seperti ini. Kalau aku memang dulu nggak pede gitu kan, aku dasar dulu nggak pede. Jadi aku ikut teater tuh ya udahlah manggung sini sana sini. Jadi aku tes mental gitu kan. Aku ngamen ya di Bis Damri, dulu kan ada kita ke sekolah Bis Damri gitu kan. Ngamen. Jadi aku pakai sandal jepit, cuma kanan tok, terus dikasih gelang kaki kayak sapi itu. Berapa orang tuh? Itu satu kelompok 6 orang dulu. Itu mang tugas. Iya kan diklat Pak. Kan dari sekolah dulu SMA 4 kan aku, jadi naik Bis Damri ke Matahari. Kan pas ini dikuncir 2 gini. Matahari masih di sini ya? Iya, jadi itu harus ngamen aku. Jadi alat musik itu pakai kaleng, itu kaleng rokok diisi kerikil, kaleng gitu kan. Ya nyanyi gitu wes. Dulu kan zamannya Silon Seven gitu-gitu lah. Jadi nyanyi. Tapi seneng dari situ aku bisa gini ya cari duit gitu. Jadi seneng itu dulu kan uang tuh masih lin 500 ya. Jadi dulu tuh dapat 2.600-an gitu loh. Oh, itu udah banyak banget. Iya, tapi mental, tapi aku ya dihina-hina gitu. Berarti di orang gitu kan. Dulu cemong-cemong Pak, di sini dikasih lipstick merah gitu kayak apa sih ya badut lah gitu loh. Jadi aku dari situ udah belajar mental, tapi di belakang ada senior sih yang ngawasin gitu loh. Gitu. Jadi aku diurak-urain, tapi aku tes mental, jadi dari situ mentalku udah kebangun. Kebal gitu. ya. Masa bodo amat lah ya. Iya. Yang penting aku nggak nyala-nyala sama dia. Iya, terus aku lulus SMA ya udah. Jadi SMA itu adalah masa-masa terindah buat gue. Jadi aku menemukan teman-teman yang ngerti aku kayak gitu sih. Terus yang tadi Mas Bentar sampaikan dibully mulai TK sampai SMP, itu pasti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu apa aja sih? Jadi gini, ya speak up tadi. Jadi kalau kalian sudah berumah tangga gitu kan, mempunyai anak kecil atau apa, itu harus mendidik anak kecil itu dengan jadi orang harus berani gitu, jangan diem aja. Bahkan aku punya ponakan mengalami bully seperti itu. Jadi disuruh mijet sama seniornya, kadang ngasih uang sama orang tua aku ngasih uang tuh dipalak gitu loh, suruh traktir kayak gitu. Ya itu, jadi aku kayak ingat aku kecil sendiri, ya udah kamu sekarang udah pindah aja di SMA apa aja gitu sih. Jadi mereka ya gitu, kakakku juga, tapi untungnya kakakku ini speak up, jadi komplain ke ini pimpinanku. Jadi akhirnya ya udahlah pindah aja daripada mentalnya dia terganggu gitu kan karena bully seperti itu. Oh gitu, alhamdulillah. Tapi sekarang gimana sekarang? Udah nggak ada yang bully lagi kan ya? Nggak ada, jadi lebih bukannya mungkin cerita orang beda-beda ya. Cuma ini yang dialami sama keponakanku aja, jadi ya lebih di SMA negeri lebih ini sih. Meskipun ada pendidikan agamanya ya, jadi sama-sama ada pendidikan agama, tapi di SMA negeri itu dia lebih lebih aware, lebih bisa bergaul gitu loh dengan teman-temannya, menghargai dia kayak gitu. Dan juga ada pengawasan orang tua juga di situ. Jadi benar. Jadi lebih terawasi seperti itu. Gitu. Oh gini Mas Bentar, ini kan sudah cerita masalah pengalaman masih kecil lah ya. Nah, sekarang kita kembali ke topik awal. Nah, kegiatan sekarang ini apa aja sih? Iya, jadi banget auranya tuh wow banget gitu loh. Wow, jadi harus happy. Jadi gini. Selebgram bener nggak selebgram? Aduh, selebgram dibilang selebgram juga bukan ya. Enggak lah, jadi aku dulu basically kan nggak bisa MC gitu kan, nggak bisa public speaking seperti saat ini. Dulu saya kan bukan ikut sih, daftar dulu jadi pramu Pak.
di Pramuniaga di Di toko dia? Iya, di toko. Jadi toko itu tahun 2005 itu kan. Kalau sekarang nggak enak sudah ya. Iya, ada- sekarang enak sih karena teknologi juga Benar, kan. benar. Terus dulu kan juga gak ada HP kan gitu loh. Jadi ya seiring berjalan teknologi juga bisa berkembang inovasinya seperti itu. Dan dulu kan saya jadi pramuniaga. Terus saya itu dulu sama kepala toko itu disuruh kayak kamu cocoknya di kasir deh gitu. Jadi saya tuh senang kalau ngelayanin orang tuh ngasirin gitu kan. 7.500 mau tambah apa lagi kayak gitu. Jadi sales mensip gitu kan. Aku Iya. bisa ngejualin tebus murah misalkan promo tas apa aku penjualannya paling tinggi karena aku cerewet kan gitu. Aku tuh pengen menunjukin aku tuh lebih bisa daripada kasir yang lain Oh, gitu. iya, Iya, jadi super aku sekali. pengen jualan gitu loh, jualan apa yang ada diri gue. Benar, Kelemahanku aku karena aku suka cerewet ya udahlah ini yang aku jual gitu. Meskipun aku di tenaga lemah. Aku udah display itu dulu lemot. Display aku kurang cak-cak, kurang gesit gitu loh. Tapi rata-rata rapi loh biasanya kayak gitu. Tapi sih cuma tenaga mungkin aku lebih gampang capek itu kan kalau kata-kata yang berat-berat gitu loh. Jadi aku harus punya kelebihan. Mana sih kelebihanku? Ya udah itu. Jadi aku public speaking yang tak olah gitu. Tokoku itu sering prestasi, dapat award kayak gitu-gitu. Terus aku dulu dapat tawaran jadi mau karena usiaku masih 23 gitu kan. Jadi aku basically kan suka fashion, suka yang aneh-aneh gitu loh. Rambut disemir, dicatok, terus pakai sepatu boot gitu-gitu. Aku kalau jadi supervisor nggak bisa ini dong Iya, ya. bener. Berkelas nggak bisa ngapa-ngapain aneh-aneh gitu loh maksudnya. Jadi aku masih juga ya udah jadi aku pindah. Walaupun aku juga banyak teman-teman yang circle gitu kan yang seni. Aku basically kan suka seni gitu. Jadi suka musik, meskipun nggak bisa main musik, suka nyanyi, apa-apa kayak gitu. Jadi suka menghibur orang. Intinya kalau aku menghibur orang itu, aku memberikan energi positif, mereka tuh harus bahagia dan menular gitu loh. Jadi kita memberikan energi positif itu akan menular ke orang lain. Benar. Itu juga termasuk ibadah loh, membagikan Betul, kebahagiaan untuk orang lain ya. iya. Terus kegiatannya setelah pulang kerja, ini kan kerja ya. Pulangnya jam berapa biasanya? Ya jam setengah lima, jam Nah, 5 itu gitu kan. kegiatan kesehariannya masa habis pulang tidur makan apa aja sih selang-selingnya lah. Oh, gini kalau dulu sih memang sering nongkrong sama teman-teman gitu Sering kan. nongkrong ya? Ya karena sekarang udah udah tua ya Pak ya, udah rapuh. Jadi ya ya paling di kamar sih dengerin musik. Pulang kerja vakum di rumah gitu Iya, ya? nonton drakor gitu sih. Kadang ya sosmedan aja sih, kadang ya bikin-bikin konten-konten gitu. Buat konten juga punya channel YouTube. Enggak YouTube enggak aku karena basically enggak ngerti YouTube gitu kan. Aku tahu Instagram. Oh, Jadi Instagram. Aku suka traveling gitu kan. Aku kemanapun aku pergi gitu kan, di Jogja, ke Bali, kemana gitu kan, ke Banyuwangi. Aku tuh minimal harus ada video gitu yang aku Video. momenkan karena waktu itu kan nggak bisa diulang gitu kan. Jadi aku pengen semua momen aku itu terekam dan aku share. Bukan berarti kita riak ya atau ain gitu kan. Iya. Bukan kita pamer. Tapi karena aku itu pengen share kebahagiaanku gitu loh. Jadi mungkin orang lihatnya ini orang kerjanya traveling melulu ya gitu kan, dikiranya nggak kerja gitu kan, padahal ya kita kan juga punya hak cuti gitu kan ya. Jadi aku pengen mengisi liburanku ya dengan alam itu, menikmati wisata kuliner seperti itu, karena hal itu mungkin kalau kita tua nanti kesehatan kita udah menurun gitu kan jadi memori gitu. Oh, aku dulu pernah kesini. Iya, loh, benar. gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran sama Mas Bentar, nanti link deskripsi untuk Instagram ya. Pokoknya saya taruh bawah ya. Jangan lupa di follow ya Iya, teman-teman ya. follow ya, pokoknya jangan di follow, jangan di unfollow ya. Terus ada lagi yang mau diceritakan? Iya, jadi buat kalian mungkin ya bekerja itu boleh gitu kan. Jadi ini ngomong soal manajemen keuangan ya. Jadi misalkan gaji kalian tuh ada sekitar anggap aja 3 juta gitu kan gajinya. Jadi sisakanlah budget itu buat kalian sendiri, misalkan buat traveling atau buat me time seperti itu. Karena tubuh kita itu jangan diforsir gitu, jangan dibuat kerja terus, karena mereka juga butuh istirahat. Karena tubuh kita itu butuh istirahat, butuh refreshing, kayak healing kayak gitu. Jadi kalau aku itu menikmati angin alam, panorama yang indah itu kayak mood itu baik lagi gitu. Terus fresh aja gitu. Jadi ya katanya sih bikin awet muda juga. Terus membuka aura kita jadi positif. Tapi bener loh, awet muda loh, serius. Ini bukan perawatan ya. Enggak. Asli alam ya? Asli, alhamdulillah. Kamu juga tambah kenyal ya. Oh, enggak habis potong rambut nih teman-teman ya. Saya ada jerawat Pak satu ini. Jerawat kangen. Terus itu sih mungkin yang aku ingin share buat kalian ya. Jadi kalau kalian punya keluarga nih ya nggak apa-apa, ajak istri anaknya untuk
apa ya, me time gitu loh. Jadi meluangkan waktu untuk Bener bahagia. banget. Setuju. Jadi jangan kerja terus, ya kerja itu boleh, tapi ya luangkanlah sehari atau sehari dalam sebulan atau dua kali dalam sebulan ya. Nggak harus ke laut atau gunung tuh ya, bisa ke mall kayak Betul. apa, cuci mata, itu makan bareng kayak gitu Betul, sih. betul. Bahkan kita gini aja udah bahagia, kok, Pak. Bahagia, Iya. bener. Jadi sering-sering saya undang ya. biar Iya terus boleh, bahagia ya. topiknya beda-beda nanti ya. Oh benar, Iya. alhamdulillah. Iya. Mungkin ada motivasi buat Mas Bentar untuk penonton setiaku yang ada di sini ya. Iya, buat YouTube. kalian mungkin yang insecure gitu ya, jadi nggak pede gitu kan, pernah aduh kepercaya diri, nggak pede nih mau ngapain, enggak. Jadi resep kalian agar pede itu yang pertama, jadikan kelemahan kalian itu jadi kelebihan. Jadi misalkan kelemahannya kalian itu A, ya udahlah. Bagaimana kalian itu bisa mengatasi kelemahan ini jadi kelebihan kayak gitu. Misalkan apa ya? Misalnya kan kelemahan kalian itu misalkan apa ya, aduh aku jelek nih gitu kan, aku nggak ganteng gitu, padahal ganteng atau cantik itu relatif ya. Betul. Jadi semua itu tergantung dari hati kalian. Jadi kalau orang itu hatinya baik gitu, positif, jadi orang akan terima kalian, jadi melihat kalian tuh akan enak aja gitu loh, jadi kayak fun gitu. Meskipun sekarang kan artis kan nggak perlu cantik ganteng kan, Iya, yang penting udah viral gitu kan, yang penting lucu gitu kan, udah terkenal gitu loh, asalkan kalian konsisten seperti Iya, itu, konsisten benar. dan punya bakat itu sih. Benar sekali. Mm-mm. Udah itu aja. Iya, Mungkin udah. ada pesan-pesan untuk saya sendiri ada nggak? Ayo buat Rico, thank you udah ngundang gue. Mungkin pesan saya, ini channel harus tumbuh terus followersnya. Alhamdulillah, terima Subscribe-nya kasih. harus nambah terus ya. Terima kasih. Biar cuan. Ya udah teman-teman yang sudah menyaksikan itu tadi motivasi akhir sekaligus menutup video ini. Iya. Nanti insya Allah saya akan undang Mas Bentar yang masih penasaran. Jangan lupa ya di follow Instagramnya. Pasti saya taruh di Dikepoin. deskripsi. Dikepoin ya. Oke deh, thank you. Dadah. Bye.